Hah, kayaknya istilah sales AOC bisa muncul lagi habis video ini. Ini brand gawat sih. Di rentang 1 bulanan ini pembantaian dilakukan di mana-mana. 22 B2HM ngebantai segmen 22 inch dengan harga yang sangat tidak ngotak pada saat launching, sampai-sampai memaksa ViewSonic turun harga sampai 1.350.000. Berikutnya keluar 24G2 SE yang membantai lagi segmen gaming entry level dengan cuma 2,3 juta. Kita dapetin monitor yang bagus dan ngebuat kita nggak perlu ngelirik brand lainnya. Kali ini rajanya muncul dan kembali membantai lagi di segmennya lagi 24G2 SPU. Di video ini gue akan tunjukin monitor ini bagusnya di mana, dan tentu gue harus ngejawab pertanyaan yang paling banyak ditanyain pas monitor ini sudah dijual di marketplace. Bagus mana bang antara AOC ini atau Gigabyte G24F? Gue di sini sangat appreciate sama yang mau dilakuin AOC. Walaupun dia masih pakai desain body G2 series yang lama, setidaknya di seri penerusnya di sini dikasih pembeda dari cat hitam yang lebih glossy dan full hitamnya ini sampai ke stand-standnya. Warna silver di seri-seri sebelumnya udah hilang di sini. Hitam plus aksen merah di sini jauh lebih kelihatan mewah, dan yang paling penting ini jadi refreshing buat gue pribadi yang udah sangat-sangat enak lihat G2 series yang lama karena saking keseringan yang review AOC itu. Di sini juga udah kasih kita full ergo stand yang kualitasnya cukup mulus dan lengkap banget. Dan portnya di sini udah ngadep bawah yang ideal buat kita pakein bracket. Dan gua rasa cuma AOC di segmen ini yang masih mau kasih lu port D-Sub atau VGA. Dan totalnya ada 4 display yang lu bisa colokin ke satu monitor ini. Plus di-upgrade sekarang dengan port USB-I downstream yang banyak banget sampai 4. Posisinya juga cukup mudah diraih. Belum selesai, AOC juga kasih kita speaker. Sayangnya speaker ini kualitasnya agak sedikit mendem ya. Suaranya kayak ketahan di ujung suara gitu. Ya, masih bisa pakai lah pas lu males pakai headset. Tapi ini kurang bisa muasin telinga. Gue rasa yang audiophile kali. Sensitif mereka. 4 preset overdrive yang dikasih sama AOC. Off-nya itu biasa aja, masih bisa kita push. Weak-nya juga masih kurang, dan bisa lu push terus sampai strong lu bisa pakai. Karena di sini tetap nggak terjadi overshoot yang kelihatan jelas karena error rate cuma 3%. Overshoot udah mulai kelihatan jelas tuh ketika udah mulai masuk 10% ke atas plus average rata-ratanya tinggi ya. Dan ternyata AOC nggak terlalu mainin gimmick marketing GTG berlebihan karena response time diklaim di websitenya bisa 4 millisecond GTG. Dan itu pun tergambar di pengetesan kita strong 165 fps. Ada beberapa transisi yang memang bisa capai 4 millisecond. Nice AOC untuk hal itu. Ketika kita coba di FPS yang lebih rendah, bahkan sampai 60 FPS sekalipun, overshootnya tetap terjaga. Sama sekali nggak kelihatan. Dan ini ngebuat preset ini sangat bagus untuk adaptive sync gaming. Di settingan terbaiknya, AOC ini kasih kita performance yang amazing. Ngalahin Philips dan hampir mepetin kualitas 240Hz IPS 24G2Z. Dan ketika kita average, AOC ini kasih kita kualitas response time yang stabil hampir di setiap FPS dari response time-nya ataupun error rate-nya. Menunjukkan ke kita kalau AOC tune-in ini sangat rapi. Coverage warnanya juga sampai 94% P3 dan dengan 69% Rec 2020, posisi AOC ini di atas banget. Kalah sedikit dari adiknya sendiri di 24G2 SE. Tapi ini jadi 165 Hz Full HD IPS terluas yang pernah kita tes. Sayangnya treatment AOC sedikit miss di gamanya. Aduh, ini sangat sayang sekali. Yang ngebuat kualitas AOC posisinya agak bawah. Efek putih kayak gitu, ya saturasi dan akurasi display P3-nya AOC sedikit kalah dibanding Gigabyte G24F. Iya, memang marginnya tipis dan juga kalah dibanding pendahulunya di 24G2. Seperti biasa, default pabriknya akan oversaturated di sRGB. Tapi bagusnya AOC udah sediain kita preset sRGB bekerja dengan sangat bagus. Kualitasnya sangat akurat di sRGB. Kembali, margin kalahnya itu tipis banget sama Gigabyte. Gue sih curiga ya, jangan-jangan Gigabyte bikin di pabriknya AOC. Panelnya soalnya punya kualitas dan treatment yang mirip banget. Yang sangat disayangkan, AOC lock brightness di preset sRGB ini yang entah kenapa alasannya. Tapi ini harusnya keterangan untuk mayoritas editor di 360an nits. Ya itu mesti lo terima. Dan setelah gue full kalibrasi, hasilnya jadi super akurat di 2 delta. Settingan optimalnya kalian bisa pakai kayak gini, target gue ke 200 nit. Pas gue tes sih nggak terlalu gimana bisa benerin apapun ya, karena gamanya memang agak trouble. Akurasi berubah cuma sampai 8 aja. Full kalibrasi pakai Kalman baru lu bisa bikin display P3-nya jadi sangat akurat di 4. Ingat, isi profil kalian bisa download di deskripsi di bawah. Sebelum pakai, kalian bisa pakai settingan optimal yang tadi gue kasih. Kontras keluarannya sangat bagus untuk panel IPS 1200 lebih.
melebihi kualitas standar. Sedikit turun dari G2 sebelumnya, tapi ini kalahin Gigabyte. Max brightness-nya juga nggak main-main, 400 nits lebih, dan ini punya kualitasnya jauh di atas Gigabyte. Dan jangan lupa, kita singkirin apa yang tidak penting. Kelengkapan lainnya, kabel power, dan DisplayPort. Dengan harganya cuma 3250 dan garansi AOC 3 tahun full mengcover sekaligus panelnya, harusnya ini jadi monitor terbaik dan terlengkap yang bisa lo beli saat ini. Saingan terberatnya dan satu-satunya harusnya cuma Gigabyte G24F. Beda sekitar 100.000. Tapi tetap aja sangat mudah untuk memilih AOC ini dibanding Gigabyte. Portnya AOC lebih banyak, display ataupun USB-nya lebih banyak. Ergo stand-nya AOC lebih lengkap, udah bisa swivel dan vertikal, AOC juga kasih speaker juga. Kualitas panel 11-12 dan brightness-nya AOC jauh membantai Gigabyte. Plus terakhir response time yang stabil dari AOC yang ditune-in buat lu pakai gaming dengan single overdrive setting. Plus terakhir response time yang stabil yang AOC tune-in buat lu pakai untuk gaming di preset strong-nya. Lu udah bisa pakai di semua FPS. Ini sih easy pick, sangat mudah untuk pilih AOC ini dibanding para pesaingnya. Cuma satu hal sih yang gua harap sama AOC China ya. Tolong tetap perketat standar kualitas panel untuk tipe yang satu ini. Jangan sampai kejadian AOC 24G2 2020 kemarin terulang di tipe satu ini. Yang harusnya nggak terjadi ya, karena AOC juga udah lapang dada mengakui dan minta maaf kemarin. Ya, gue harap 100% nggak terjadi. Gue yakin banyak yang mau beli tipe satu ini karena fiturnya lengkap, semua udah dapat, dan performance-nya kelas atas. Dan kalau lu mau support gue, lu bisa belanja pakai link di deskripsi di bawah. Gue Aldo dari GTD, sampai jumpa dan